Selamat sore Pak Erlangga dan teman-teman. Saya Fana Cantika Tiro Padang. Di sini saya akan memaparkan tentang ketegangan di Ukraina dan dampaknya terhadap tatanan dunia. Untuk latar belakangnya, konflik Rusia-Ukraina telah menjadi salah satu tantangan besar bagi tatanan dunia sejak Perang Dingin. Ketegangan ini dimulai pada 2014 ketika Rusia menganeksasi Crimea setelah pergolakan politik di Ukraina yang menyebabkan jatuhnya presiden pro-Rusia yaitu Viktor Yanukovych. Konflik meningkat pada Februari 2022 ketika Rusia melakukan invasi skala penuh ke Ukraina. Bagi Rusia, Ukraina adalah bagian penting dari pengaruh geopolitiknya, baik karena kedekatan sejarah maupun posisinya sebagai penyangga strategis terhadap ekspansi NATO ke Eropa Timur. Ukraina di sisi lain juga memandang integrasi ke Barat melalui keanggotaan NATO dan Uni Eropa sebagai cara untuk melindungi kedaulatan dan memperkuat ekonominya. Konflik ini tidak hanya menyebabkan tragedi kemanusiaan dengan lebih dari 8 juta orang mengungsi, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan global. Ketegangan ini berdampak pada berbagai sektor, mulai dari energi, pangan, hingga perdagangan internasional. Rumusan masalah yang saya ambil yang pertama, apa yang menjadi akar penyebab konflik Rusia dan Ukraina. Yang kedua, bagaimana komunitas internasional khususnya negara-negara besar merespon konflik ini. Yang ketiga, apa dampak konflik ini terhadap dinamika geopolitik geopolitik, ekonomi global, dan keamanan internasional. Teori yang saya gunakan yang pertama, teori realisme. Konflik ini dilihat sebagai perebutan kekuasaan antar negara-negara besar. Rusia memandang NATO sebagai ancaman, sementara Ukraina memperjuangkan kedaulatan dan keamanan nasionalnya dengan mendekati Barat. Yang kedua, teori konstruktivisme, identitas nasional dan narasi sejarah memainkan peran penting. Rusia menganggap Ukraina sebagai bagian dari dunia Rusia, sementara Ukraina menegaskan identitasnya sebagai bangsa independen. Sekarang kita masuk di pembahasan akar konflik antara Rusia-Ukraina dan dapat ditelusuri dari berbagai perspektif historis dan geopolitik. Salah satu penyebab utama adalah ekspansi NATO ke Eropa Timur yang dianggap Rusia sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Ukraina menjadi titik krusial dalam konflik ini karena aspirasinya untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Dari sudut pandang Rusia, langkah-langkah ini akan membawa pengaruh Barat lebih dekat ke perbatasannya, melanggar zona pengaruh yang dianggap penting bagi stabilitas kawasan. Di sisi lain, Ukraina memandang integrasi dengan Barat sebagai cara untuk melindungi kedaulatan dan memperkuat ekonominya, terutama setelah bertahun-tahun berada di bawah bayang-bayang politik dan ekonomi Rusia. Perspektif ini semakin diperkuat oleh narasi sejarah yang dimainkan oleh kedua belah pihak, di mana Rusia mengklaim bahwa Ukraina adalah bagian integral dari dunia Rusia berdasarkan ikatan sejarah dan budaya, sementara Ukraina secara tegas menolak klaim ini dan menegaskan identitasnya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Respon komunitas internasional terhadap konflik ini sangat beragam dan mencerminkan polarisasi yang terjadi dalam hubungan internasional. Negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberikan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Rusia. Sanksi ini juga mencakup pembatasan area akses Rusia ke pasar keuangan global, pemutusan dari sistem pembayaran internasional SWIFT, serta embargo pada ekspor minyak dan gas Rusia. Di sisi lain, bantuan militer dan ekonomi untuk Rusia terus meningkat. Dukungan ini meliputi pengiriman persenjataan canggih seperti sistem HIMARS, Patriot, dan drone yang telah memperkuat kemampuan Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya. Namun, negara-negara di luar blok Barat memiliki respon yang kompleks. Cina misalnya memiliki sikap ambigu dan tidak secara langsung mendukung dan mengecam Rusia, tetapi tetap menyerukan penyelesaian damai. Sementara itu,
Negara-negara berkembang di Afrika dan Asia menghadapi tekanan global akibat kenaikan harga pangan dan energi yang sebagian besar disebabkan oleh konflik ini. Konflik ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi global. Salah satu dampaknya adalah krisis energi di Eropa, di mana harga gas melonjak tajam ketika pengurangan pasokan dari Rusia. Uni Eropa yang selama bertahun-tahun bergantung gas pada Rusia kini menghadapi tantangan besar yang diverifikasi sumber energinya. Di sisi lain, gangguan pada ekspor gandum, jagung, dan minyak bunga matahari dari Ukraina dan Rusia telah menyebabkan krisis pangan global, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada impor dari kawasan ini. Dampak lainnya adalah lonjakan inflasi global yang dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan yang memperlambat pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Dalam dimensi keamanan, konflik Rusia-Ukraina meningkat resiko eskalasi militer yang lebih luas, terutama dengan meningkatkan pengerahan kekuatan militer NATO di Eropa Timur. Rusia juga menggunakan retorika nuklir yang mencemaskan dunia, menciptakan ketakutan akan potensi konflik berskala global. Selanjutnya, analisa konflik Rusia-Ukraina mencerminkan pergeseran tatanan dunia menuju sistem multipolar, di mana kekuatan besar seperti Rusia, Amerika Serikat, dan Cina bersaing untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh mereka. Dalam hal ini, Rusia memandang konflik sebagai upaya pertahanan zona pengaruhnya, sementara Barat memanfaatkan momentum untuk solidaritas NATO dan melembahkan Rusia secara ekonomi dan militer. Namun perang ini juga menyoroti kelemahan lembaga internasional seperti PBB sejauh ini gagal mencegah atau menyelesaikan konflik secara efektif. Di sisi lain, dampak ekonomi menunjukkan ketergantungan dunia pada energi pangan dari wilayah tertentu, sehingga gangguan pada geopolitik memiliki konsekuensi global yang besar. Respon internasional yang terpolarisasi untuk menunjukkan fragmentasi dunia, di mana negara-negara berkembang menjadi pihak yang paling terdampak akibat kenaikan energi dan pangan. Dengan demikian, konflik ini tidak hanya mengecam stabilitas regional, tetapi juga menantang stabilitas sistem internasional secara keseluruhan. Terakhir, kesimpulan, konflik Rusia-Ukraina adalah ujian besar bagi stabilitas global, mencerminkan dampak persaingan geopolitik dan keamanan ekonomi dan kesejahteraan dunia. Dalam jangka pendek, perang ini memicu krisis dunia dan ekonomi, sementara dalam jangka panjang menunjukkan perlunya reformasi sistem internasional untuk mencegah konflik serupa. Penyelesaian konflik ini membutuhkan diplomasi intensif dan kerjasama multilateral yang lebih kuat. Dunia harus belajar dari konflik ini untuk menjaga perdamaian dan stabilitas melalui penghormatan terhadap hukum internasional serta pendekatan yang inklusif dan adil dalam menangani tantangan global. Sekian dari saya, terima kasih.